Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 7 dan kami memilih tema mengenai Metaverse. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Teresia. Yang kedua ada Dewi Nur Aprilia. Yang ketiga ada Diana Safitri. Dan yang keempat adalah Tria Ayu. Metaverse adalah dunia komunitas virtual yang membangun dan saling terhubung satu sama lain. Dalam komunitas ini, orang dapat berteman, bekerja, dan bermain, bahkan bertransaksi jual-beli seperti pada dunia nyata. Secara bahasa, Metaverse berasal dari kata meta dan verse. Meta berarti melampaui, sedangkan verse yang bermakna alam semesta. Untuk bisa masuk ke dalam dunia Metaverse, pengguna harus menggunakan teknologi khusus seperti handset virtual reality serta aplikasi smartphone. Metaverse sendiri ada gunanya loh. Yang pertama, dapat bersosialisasi dengan bebas. Nah, maksudnya di sini kita dapat bersosialisasi dengan orang di berbagai dunia, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kamu bisa berkomunikasi. Kemudian meningkatnya prospek ekonomi. Yang meningkatnya prospek ekonomi itu seperti online shop dan kemudian adanya konser online. Dan ada lagi sebagai ruang untuk bekerja dan belajar. Ya, semasa kita COVID-19 yang lalu, kita menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya untuk membantu kita dalam bekerja dan belajar. Cara kerja metaverse seperti kamu masuk ke dalam dunia virtual yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di dalamnya juga terdapat unsur kehidupan yang tidak ubahnya seperti dunia nyata, seperti bekerja, bermain, berteman, mengunjungi tempat tertentu, hingga membeli barang. Melakukan berbagai transaksi jual beli yang biasanya menggunakan mata uang kripto. Cara kerja metaverse kripto sangat bergantung dengan internet sebagai akses utamanya. Tidak hanya itu, cara kerja metaverse juga didukung dengan berbagai perangkat canggih seperti handset dan kacamata VR atau IR. Dalam perkembangannya, berbagai produk yang mendukung IR dan VR juga akan semakin banyak seperti tangan robot hingga aplikasi perangkat lunak terbaru. Cara masuk ke dunia metaverse, dunia virtual ini bisa diakses melalui platform metaverse yang terhubung dengan koneksi internet. Jadi salah satu kunci utama jika ingin masuk ke dunia metaverse ini adalah harus memiliki koneksi internet. Untuk bisa masuk ke dunia metaverse, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan antara lain. Yang pertama, pilih platform untuk masuk ke dunia metaverse. Yang kedua, siapkan handset dan kacamata VR atau IR. Yang ketiga, daftarkan diri agar bisa masuk ke salah satu platform metaverse. Yang keempat, setelah terdaftar, kamu bisa langsung menjelajahi dunia metaverse. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Yang pertama yaitu Descent Rocket merupakan game Blackpink pertama yang berhasil dan sukses menunjukkan potensi NFT dan mata uang kripto sebagai penggerak ekonomi utama dalam permainan. The Sandbox merupakan metaverse yang didirikan oleh Arthur Madrid dan rekannya. Game metaverse ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2012, kemudian diakuisisikan oleh Amonicha Brands pada tahun 2018 sekaligus memperkenalkan 30 dan Blackpink ke dalam game tersebut. Yang kedua ada Axie Infinity Illuvium. Illuvium merupakan game RPG open world yang berencana tentang alien yang bernama Illuvius. Di dalam game metaverse ini, kamu bisa mengumpulkan, menggabungkan hingga bertarung untuk mendapatkan token sleeve atau bahkan NFT jika berhasil menang dan beruntung. Yang keempat itu ada Second Life. Second Life menghadirkan metaverse yang ditampilkan dalam bentuk sebuah confessional. Di sini kamu bisa melihat berbagai komunitas dan plafon aset kripto. Tidak hanya itu, kamu juga bisa bertemu dengan para pemain lain secara virtual. Dampak positif dan negatif metaverse. Dampak positifnya, media promosi dan menghasilkan uang. Di platform ini, kamu bisa membeli atau menyewa tanah hingga membangun mall yang pasti akan menghasilkan komisi. Tidak hanya itu, kamu juga bisa membuat billboard sendiri sebagai media promosi usaha. Yang kedua, sebagai tempat hiburan.
menyediakan berbagai jenis permainan dan kegiatan seru, dan juga menyediakan konser virtual. Kegiatan olahraga hingga berbelanja pastinya bisa menjadi sarana hiburan praktis tanpa perlu keluar rumah. Yang ketiga, menambah relasi. Kamu bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Jika dimanfaatkan dengan benar, metaverse bisa digunakan untuk membangun relasi sebanyak mungkin. Dampak negatifnya kurang baik untuk kesehatan fisik dan psikologis. Artinya orang yang terbiasa masuk ke dalam metaverse maka akan lebih banyak berdiam diri dan menyendiri dalam ruangan, membuat kamu melupakan dunia nyata, lupa akan kebutuhan pangan dan tidur. Kondisi ini pastinya akan tidak bagus untuk kesehatan fisik dan psikologis karena jarang bersosialisasi dengan manusia di dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan risiko pelecehan seksual. Memungkinkan terjadinya risiko pelecehan seksual secara online terhadap avatar. Sampai saat ini, banyak kasus yang menyatakan bahwa penggunaan VR merasa dilecehkan akibat perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh avatar lain. Karena menggunakan teknologi canggih, sentuhan tersebut akan terasa nyata dengan adanya pengalaman sensorik. Yang ketiga, kecanduan dan lupa waktu. Pengguna bisa melakukan apapun yang disukai tanpa batasan. Biasanya akan membuat orang lebih nyaman berada di dunia virtual dibandingkan dengan dunia nyata. Jika sudah kecanduan, orang tersebut bisa lupa waktu dan melupakan semua kewajibannya di dunia nyata karena terlalu asik dengan dunia metaverse. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya, metaverse mewujudkan impian banyak orang di mana bisa berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun, tanpa adanya jarak. Metaverse juga menawarkan banyak kemudahan dan pengalaman merasakan dunia tanpa batas secara virtual. Meskipun begitu, pengguna platform ini tetap harus bijak agar terhindar dari dampak negatif metaverse. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Ajo Sandika MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Dan kami dari kelompok 7 membahas mengenai metaverse. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.